Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nisa Lustiani, siswi kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pulau Pulan. Di sini saya akan melaksanakan percobaan praktikum sel volta dengan berbagai macam buah-buahan, salah satunya yaitu tomat. Nah, sebelum kita melaksanakan praktikumnya, saya akan menjelaskan apa sih sel volta itu. Nah, jadi sel volta adalah sel elektrokimia yang bisa menghasilkan energi listrik dari reaksi redoks yang spontan. Lalu, apakah benar sel volta bisa menghasilkan energi listrik? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lakukan percobaan. Yang pertama, kita siapin dulu alat dan bahannya. Sebagai kutub positifnya, saya menggunakan dua bahan, yang pertama seng dan yang kedua tembaga. Untuk bahan selanjutnya yaitu lampu LED. Kemudian ada paku sebagai kutub negatifnya. Lalu ada pengharis untuk mengukur panjang kabelnya nanti. Lalu bahan selanjutnya yaitu penjepit buaya, yaitu sebagai alat penghubung reaksi. Nah, selanjutnya ada kabel yang nantinya penjepit buaya dan kabel ini disatukan dan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk buah yang akan kita gunakan untuk reaksi yaitu yang pertama saya menggunakan buah tomat yang nantinya kita hanya akan menggunakan 3. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan buah lemon dan cukup 3 saja. Dan nantinya kita akan menguji buahnya satu persatu. Untuk melubangi buah tersebut kita menggunakan cutter. Nah, jadi itu alat dan bahan yang harus kita persiapkan ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita gabungan dulu antara kabel dan penjepit buayanya. Berikut cara-caranya. Kita ukur dulu kabelnya. Kurang lebih ukurannya 30 cm ya teman-teman. Lalu kita potong menggunakan cutter. Lakukan cara yang sama sampai memperoleh 5 potongan kabel. Lalu kita ambil penjepit buaya dan paku. Nah, pakunya nanti digunakan untuk dijepitkan di atasnya supaya kulit penjepitnya tadi bisa masuk ke penjepit buaya. Lalu mulailah menghubungkan penjepit buaya dengan kabelnya tadi. Dan caranya pun tidak terlalu sulit teman-teman. Jadi tinggal kalian masuk ke lubang penjepit buaya yang paling bawah tadi. Tinggal kita putar-putar supaya kabel tidak terlepas dari kulit buaya tadi. Lalu masukkan kulit lewat paling bawah kabel untuk digabungkan dengan penjepit buayanya tadi. Nah, lakukan cara yang sama pada keempat kabel lainnya. Kemudian untuk penjepit buaya yang merah yang satunya tadi, jangan lupa kulitnya untuk dimasukkan dulu ya, supaya memudahkan kita untuk menggabungkan antara kulit dengan penjepit. Nah, lakukan cara yang sama untuk semua kabel ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ambil buah tomat yang sudah kita persiapkan tadi. Sebagai tempat kutub positif dan negatifnya nanti kita lubangi menggunakan cutter dan dilubangi pada jarak kurang lebih 1-2 cm. Nah, lakukan cara yang sama pada tomat lainnya ya. Nah, setelah dilubangi, lalu percobaan pertama saya akan menggunakan tembaga. Lalu kita masukkan pada tomat satu persatu. Oke, selanjutnya kita masukkan paku pada tomat-tomat tersebut. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Lalu
hubungkanlah masing-masing katoda kepada masing-masing anodanya tadi. Ingat ya teman-teman, setiap kabel nanti dapat paku dan juga tembaga. Oke? Nah, untuk mempermudah juga kita sepakat bahwa untuk yang hitam kita gunakan untuk paku dan yang merah kita gunakan untuk tembaga. Nah, masing-masing pada tempat yang berbeda ya. Lakukan cara yang sama pada kedua tomat lainnya. Nah, selanjutnya kita hubungkan lampu LED pada masing-masing katoda dan anoda. Nah, untuk yang pendek kita akan hubungkan dengan paku sebagai kutub negatif, dan yang panjang kita akan hubungkan dengan tembaga sebagai kutub positifnya. Langsung saja kita hubungkan ya teman-teman. Nah, nyalakan lampunya. Untuk lebih meyakinkannya lagi, kita coba pada tempat gelap ya. Nah, kelihatan banget kan lampunya nyala. Jadi percobaan pertama dengan buah tomat dan tembaga berhasil. Untuk yang kedua, saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan seng yang berkarat. Oke, kita ganti ya. Nah, dan ternyata lampunya tidak menyala. Mengapa bisa demikian? Karena ketika besi sudah mulai berkarat, maka lebih sulit untuk mengalirkan arus listrik karena hambatan atau resistornya semakin bertambah. Oke, selanjutnya percobaan ketiga saya akan menggunakan buah lemon. Seperti cara sebelumnya, kita iris dengan menggunakan cutter ya. Lalu hubungkan katoda dan anodanya seperti cara yang sebelumnya tadi. Lalu kemudian kita hubungkan dengan lampu LED. Dan lampunya menyala teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat di tempat gelap. Nah, lebih kelihatan kan? Jadi percobaan dengan menggunakan buah lemon berhasil. Nah, jadi ini percobaannya teman-teman. Nah, kesimpulannya bahwa tomat bisa menghasilkan energi listrik dengan dibuktikannya menyalanya lampu LED pada percobaan tadi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.